Hai, di sini kita bakal ngejelasin tentang pengeluaran zat ekskresi pada amfibi. Ginjal amfibi sama dengan ginjal ikan air tawar, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih. Karena kulit katak permeabel terhadap air, maka pada saat ia berada di air, banyak air yang masuk ke tubuh katak secara osmosis. Pada saat ia berada di darat, harus melakukan konservasi air dan tidak membuangnya. Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem porta renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerulus dibatasi. Katak juga menggunakan kantung kemih untuk konservasi air. Apabila sedang berada di air, kantung kemih terisi urin yang encer. Sedangkan pada saat berada di darat, air diserap kembali ke dalam darah menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. Hormon yang mengendalikannya adalah hormon yang sama dengan ADH. Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang fungsi-fungsi organ pada katak. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut atau dikenal dengan istilah cavum oris dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk T, dengan terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah. Di bagian rongga mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa serangga kecil yang dibasahi dengan air liur atau salivanya. Fungsi dari rongga mulut untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan pada amfibi tidak panjang, melainkan pendek. Fungsi dari kerongkongan amfibi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau cavum oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Biasanya, di dalam kerongkongan juga menghasilkan ekskresi alkalis. 3. Lambung atau ventriculus. Lambung berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Lambung pada katak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Fungsi lambung juga sebagai pemecah makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, lambung katak menghasilkan enzim-enzim yaitu terdiri dari pepsin, tripsin, erepsin untuk protein, lipase untuk lemak, dan asam amino. 4. Usus halus. Usus halus pada katak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian sisa makanan dan air tersebut akan didorong langsung menuju ke rektum dan berakhir di kloaka. 6. Kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang sistem ekskresi pada amfibi. Berwarna merah kecoklatan serta terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Alat ekskresi lainnya ialah kulit, paru-paru, dan insang. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya bersatu, sedangkan katak betina tidak. Saat mengalami metamorfosis, amfibi mengubah ekskresi amonia menjadi urea. Hal ini terjadi saat larva berubah jadi berudu dan hewan darat dewasa. Seperti halnya ikan, ginjal pada katak juga berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuh.